Kenapa kemudian fragmen kisah ini jadi begitu penting? Ini kisah tentang masyarakat Bani Israel, ya, yang waktu itu nabinya namanya Samuel. Ya, ini ayatnya terbentang dari surah Al-Baqarah 246 sampai 253. Ya, mudah-mudahan nanti sampai syuruk ini selesai. Maaf, 252. Mudah-mudahan nanti sampai syuruk ini selesai. Kenapa kisah ini jadi sedemikian penting? Karena ini cerita tentang bagaimana masyarakat yang lemah, masyarakat yang terbatas, ya, kumpulan kaum yang dizalimi melawan masyarakat zalim yang kuat dipimpin oleh raja namanya Jalut. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama disebut dengan Goliat, ya. Nanti Tolut ini masyarakatnya ada anak muda, kemudian penggembala namanya Daud, ya, dalam Perjanjian Lama David. Nah, makanya kita di perjanjian di Alkitab David and Goliath, ya. Kalau misalnya di Al-Quran Daud Jalut, tapi dalam Al-Quran Nabi Daud alaihi salam ini adalah bagian dari masyarakat Tolut. Jadi kenapa kisah ini jadi penting? Karena ini yang kita hadapi sekarang. Misalnya di bisnis, ya. Di bisnis sekarang relatif UMKM, pengusaha muslim itu berhadapan dengan kekuatan-kekuatan raksasa. Bagaimana kita lihat pedagang yang jalur panjang konvensional harus melawan entitas raksasa besar dengan modal tak berbatas, dengan teknologi juga tak berbatas, ya. Kita lihat sekarang bagaimana TikTok merajalela, sempat ditutup TikTok Shop tapi kemudian berkolaborasi dengan Topet. Nah, ini dalam bisnis juga banyak kita menghadapi unequal battle, ya, pertarungan yang tidak seimbang. Dalam politik juga begitu, tapi pada kesempatan kali ini karena lagi hangat pilpres saya nggak akan masuk ke politik praktis, tapi dalam pertarungan kepemimpinan juga kadang demikian. Orang-orang baik atau orang-orang yang punya kompetensi biasanya sumber dayanya lemah, daya dukungnya lemah, logistiknya lemah. Dan juga dalam pertumbuhan organisasi juga kita terkadang merasakan hal yang sama, kekurangan sumber daya. Maka sebagai kaum muslimin alangkah baiknya kita belajar bagaimana kisah Tolut dan Jalut ini. Kisah Tolut dan Jalut ini juga penting agar kita juga mengetahui bagaimana sikap dan karakter Bani Israel yang nanti berketerusan dengan perilaku Zionis yang ada pada hari ini. Nanti kalau kita pelajari kita jadi ngerti, oh ini emang karakternya dari zaman Nabi Samuel juga begitu. Baik, kita mulai, ya. Ini ada di bagian akhir dari juz 2 ayat 246. Kalau misalnya Bapak Ibu punya Al-Quran gadget bisa dibuka sama-sama, didengarkan saja juga boleh. Tapi kalau misalnya sambil ngelihat mushaf juga lebih baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Ya. Apakah kamu enggak memperhatikan mala'i min bani Israil? Al-mala' itu elit. Apakah kamu tidak memperhatikan elitnya pemuka-pemuka Bani Israel min ba'di Musa, setelah zamannya Musa? Idz qalu linabiyyin lahum. Idz qalu linabiyyin lahum. Dia berkata pada nabi yang jatahnya kaum itu. Siapa nabi jatahnya kaum itu? Nabi Samuel dalam tafsir. Idz qalu linabiyyin lahum bu'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Jadi dia berkata sama nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami bisa berperang di jalan Allah. Karena di 2 ayat sebelumnya masyarakat ini terusir dari siapa? Terusir dari kaumnya Nabi Jalut, kaumnya Raja Jalut itu, yang jahat itu. Jadi pemuka Bani Israel itu minta tolong kasih kami pemimpin, ya, tolong kasih kami pemimpin supaya kami bisa berperang di jalan Allah. Hebatnya Nabi Samuel ini ngerti karakter Bani Israel. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Kata Nabi Samuel, kamu ini nanti kalau udah diturunkan dan difatwakan perang, kamu juga nanti nggak bakal perang, cuma minta aja, cuma ngomong doang, gitu ya.
Lalu mereka akhirnya mengatakan, qalu wa ma lana alla nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Gimana, masa kami nggak mau perang gitu kan? Padahal kami ini sudah diusir dari kampung halaman, kami kehilangan anak-anak kami, kata mereka. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum. Setelah kemudian perintah perang itu turun, tawalla juga mereka itu. Apa tawalla itu? Mereka itu membelakangi juga, menghindar juga, kecuali sedikit di antara mereka. Wallahu alimun bizzalimin. Allah mengetahui orang-orang zalim. Ini karakter dasar dari Bani Israel. Ya. Berulang nanti di ayat Al-Quran, wahai Musa, kamu saja yang berperang dengan mereka, kami tunggu di sini. Ya, waktu mereka masuk Palestina, di Palestina ada kaum yang kuat-kuat, ya, mereka tertahan, itu Musa disuruh perang. Wahai Musa, perang dengan Tuhanmu, kami tunggu di sini. Ini karakter-karakter Bani Israel. Dan ini sebetulnya menyindir kita yang kadang-kadang semangat, ya, ayo maju, ayo begini, ayo begitu, ayo kita lakukan ini, ayo kita bangun ini, bangun itu. Tapi begitu jalan proyeknya, hilang orang-orang ini, ya. Ini ada di tubuh kaum muslimin. Kalau rapat semangat, ya kan? Kalau rapat semangat udah kayak iya-iyanya paling vokal. Begitu fundraising hilang dia, ya. Begitu proyeknya jalan, hilang nih batang hidungnya. Tapi waktu rapat kencang betul. Nah, ini mudah-mudahan kita terhindar dari karakter-karakter Bani Israel kayak gini. Lanjut 247. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakumut taluta malika. Nabi Samuel kemudian ngomong, berkata, qad ba'atsallah. Al-ba'ats itu namanya dibangkitkan, ya, dibangkitkan, dihadirkan, itu namanya ba'ats, ya. Innallaha qad ba'atsa lakumut taluta malika. Sesungguhnya Allah sudah membangkitkan nabi, menghadirkan nabi kepada kalian namanya Talut sebagai raja kalian. Nah, ini perhatikan ini. Sudah dikasih Talut, mereka ngomong, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu haqqa bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka mengatakan, bagaimana Talut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Ini sikap Bani Israel, Pak. Bani Israel itu pindah ke Madinah, Yathrib, karena mendengar, ya, Yahudi itu pindah ke Yathrib karena mendengar Nabi akan lahir dari Yathrib. Mereka ingin Nabi hidup di sekitaran mereka. Mereka kira Nabi akan lahir dari rahim Yahudi. Begitu dari rahim Quraisy, mereka menolak. Padahal mereka udah tahu tuh, Nabi Muhammad ciri-cirinya Nabi akhir zaman begitu. Ini udah sikap, Pak. Mereka minta Nabi akhir zaman, begitu nanti nggak cocok sama mereka, mereka tolak. Ini kadang-kadang kita juga begitu. Ya, kita minta rezeki apa, kita minta apa, Allah udah kasih, kita nggak pas. Ya, ini mungkin ada anak muda banyak doa minta istri, dapat istrinya akad, komplain juga dengan istri yang ada. Ya, seorang perempuan minta suami, wah tahajud, nangis, ya Allah, yang penting suami, yang penting suami. Datang suaminya, hilang juga syukurnya, dikomplain terus suaminya. Nah, ini karakter-karakter Bani Israel yang kadang ada pada manusia ini. Dan ini menarik Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat kalimatnya. Walam yu'ti sa'atan minal mal. Saya ulangi sekali lagi, walam yu'ti sa'atan minal mal. Dan dia ini kan tidak punya duit. Jadi Bapak Ibu sekalian, masyarakat yang rusak, sekali lagi ya, masyarakat yang rusak itu memang selalu mengaitkan kepemimpinan dengan duit. Padahal nggak ada hubungannya. Kepemimpinan itu dengan ilmu dan kompetensi. Antum mau jadi gubernur, emang punya uang berapa? Ini memang karakter Bani Israel begitu, Pak. Antum mau jadi wali kota, emang punya sumber daya berapa, punya logistik berapa. Nah, ini Allah udah sampaikan di Quran. Jadi walam yu'ta sa'atan minal mal. Jadi kaumnya Nabi Talut ini meragukan Nabi Talut karena tidak punya duit. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ya, di sini dikatakan sesungguhnya Allah telah memilih kamu, telah memilih untuk kalian ini, memilihkan Talut. Kenapa? Wazadahu basata, ya, basit. Sesungguhnya Allah menambahkan keberluasan fil ilmi wal jism, ilmu dan jasmani. Ini menarik. Ya, jadi ini
sebuah tadabur memimpin itu tentang ilmu. Nabi Yusuf waktu mau jadi bendahara Mesir, inni hafizun alim, aku adalah pandai menjaga dan berilmu. Ada kisah dua nabi yang sumber dayanya hampir tak berbatas, kekuasaannya hampir tak berbatas. Setelah fragmen masa ini, namanya Nabi Daud dan Sulaiman. Nanti Nabi Daud ini adalah ayah dari Nabi Sulaiman, ya, mereka berdua adalah dua nabi yang punya kekuasaan tak berbatas. Di surah An-Naml ayat belasan, kalimat dari Allah Azza wa Jalla, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma, dan sungguh kami telah memberikan Daud dan Nabi Sulaiman ilmu. Maka mufasir mengatakan, ya, mufasir para ahli tafsir kemudian membedah ini, kalimatnya enggak walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana mulkan, kami sungguh-sungguh memberikan Daud dan Sulaiman kerajaan, atau kalimatnya bukan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana malan, sungguhnya kami memberikan Daud dan Sulaiman itu harta, tapi kalimatnya adalah walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman, ilmu. Jadi ilmu itu Bapak Ibu sekalian adalah pembuka kekuasaan, pembuka kompetensi, adalah pembuka kebaikan, itu ilmu. Ya, maka hari ini saya didatangkan jauh-jauh dari Bandung oleh teman-teman Balikpapan Islamic School dalam kerangka gerakan pendidikan. Memang pendidikan itu pembuka kebaikan. Ya, pendidikan itu yang bisa meleverage orang. Ya. Saya kalau tanpa dididik, tanpa ditarbiyah, tanpa didaurah oleh para ustadz-ustadz di Balikpapan, karena saya lahir besar remaja di Balikpapan, saya menghabiskan SMA di Balikpapan, mungkin saya nggak bisa seperti ini hari ini. Jadi ilmu itu betul-betul pembuka kebaikan. Ini yang kita bisa pelajari. Wallahu yu'ti mulkahu mayyasha wallahu wasi'un alim. Ya, sesungguhnya Allah itu suka-suka Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha berilmu. Ini menarik. Sekarang masuk 248. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabuta fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Nah, saya ceritakan sedikit ya. Di sini terjemahnya, dan Nabi Samuel mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia adalah raja, ya, adalah kembalinya tabut kepadamu, di dalam tabut terhadap ketenangan dari Tuhanmu, sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Apa tabut ini Bapak Ibu sekalian? Dalam tafsir tabut ini kotak. Kotak ini, peti ini isinya adalah potongan baju Nabi Musa, potongan baju Nabi Harun, sedikit potongan dari Taurat, yang dia punya keramat, dia punya keberkahan luar biasa. Waktu mereka terusir, tabut ini hilang. Jadi kalau tabut ini bersama Bani Israel, mereka menang. Tapi waktu mereka dijajah oleh Jalut, tabut ini hilang. Waktu Tolut ditunjuk jadi raja, saya ulangi sekali lagi. Waktu Talut ditunjuk jadi raja, di sini dikatakan tabut itu dibawa kembali, tahmiluhul malaikah. Tabutnya balik lagi ke Tolut, dibawa malaikat. Itu aja Bapak Ibu sekalian, mereka masih nggak percaya. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini memang Bani Israil ini punya sikap ngelihat mukjizat tiap hari pun mereka tuh nggak mau beriman. Beda kayak orang kita Pak. Orang kita ini melihat kiai menyembuhkan lawan air aja, lawan banyu aja, beriman sudah kita semuanya. Kalau nah berjalan sidin, nah sudah beriman semua kita semua. Tapi Bani Israil ini mau ngelihat mukjizat, mau ngelihat karomah, ngelihat apa itu nggak mau beriman dia. Itu memang karakter Bani Israil. Hamas ini kan sudah dihabisin 100 hari lebih, masih aja hidup. Ini kan mukjizat sebetulnya. Tapi mereka nggak mau beriman. Ya. Waktu mereka hidup dengan Nabi Muhammad, tahu bulan itu terbelah lawan Nabi, tahu mereka itu bahwa kemudian Nabi itu dilindungi awan, faham betul mereka itu. Tapi mereka nggak mau beriman. Hari ini juga begini Pak, ada karakter di kaum muslimin itu sudah melihat mukjizat, tapi mereka nggak mau beriman. Kalau kita lihat As-Salam ini aja kan barokah, ini kan dari masjid yang sederhana lalu kemudian tumbuh barokah. Sebetulnya
kaum muslimin tuh berpikir, kenapa yang membangun masjid ini tumbuh terus ya? Kenapa aku bangun diskotik tutup? Nah, itu harusnya berpikir sudah kan? Ya kan? Kenapa aku ini pakai uang riba, pakai uang korupsi ini, hidupku udah tenang? Kenapa aku lihat Pak Haji itu dagangnya biasa aja, damai, istrinya tenang Aku ini kayaknya pakai uang haram ini, kenapa terputar-putar rumah tangga aku ini? Harusnya begitu tuh. Tapi tetap aja nggak mau beriman. Ini karakter dari Bani Israel memang. Jangankan begitu Pak, ini malaikat yang bawa langsung tabut kembali ke Tolut, itu aja mereka nggak begitu yakin sama Tolut. Nah ini pembangkangan demi pembangkangan dari karakter Bani Israel. Nah sekarang kita lihat bagaimana mekanisme menangnya, ya bagaimana kemudian Tolut dan pasukannya ini menang, mulai dari 249. Ayat 249 ini terletak di akhir juz 3. Jadi kalau Bapak buka di juz 3 ya, terakhir halaman terakhirnya nanti ketemu, juz 2, halaman terakhir juz 2 itu ketemu nanti kisah Tolut ini. Saya bacakan sedikit ya, cukup panjang bukan sedikit ya. Falamma fasala Tolutu bil junudi, maka tatkala Tolut keluar bawa tentaranya, apa sih Din? Melawan Jalut. Jadi ke kampungnya Jalut, fight gitu kan. Innallaha mubtalikum binahar. Tolut sudah ngomong, nanti kamu akan diuji, nanti kalian akan diuji dengan aliran sungai. Bani Israil ini Pak, kalau mau diuji, dipadahi dulu ujiannya, dikasih tahu dulu ujiannya. Kamu nanti akan diuji dengan aliran sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang minum, ya, barang siapa yang minum bukan bagian dariku, kata Tolut. Wa man lam yat'u fa innahu minni. Ya, barang siapa yang enggak meminumnya sampai kenyang, di sini kalimatnya to'am, ya. Fa innahu minni, maka dia bagian dariku. Illa madik tarafa gurfatan biadi. Boleh minum kecuali gurfatan biadi. Hanya boleh segenggam tangan saja. Jadi perjalanan panjang tengah gurun ketemu sungai, jarnya Tolut, yang minum bukan bagian dariku kecuali illa gurfatan biadi, kecuali minum segenggam tangan masing-masing aja. Ini tafsir insight-nya banyak. Ini sama kayak pengusaha kan, nggak punya duit, ketemu proyek, beratus-ratus juta aliran air itu. Sebetulnya kalau mau bertahan gimana? Minum sedikit aja, ambil dividen sedikit aja. Ninda, sibuk berkaraoke. Nah, ya kalau sibuk berganti mobil, berganti ini, baru juga proyek pertama. Begitu proyek kedua habis, ya kan? Term of payment-nya panjang, ya kan? Dibayarnya 2 tahun, habis kapital. Nah kayak gitu, Quran udah ngasih tahu tuh. Kamu nanti akan diuji dengan aliran air, aliran sungai, bin nahar. Siapa yang minum sampai kekenyangan bukan bagian dariku. Saya lanjutkan ayatnya. Fasyaribu minhu ila qalilam minhum. Fasyaribu minhu ila qalilam minhum. Semuanya hampir minum sampai kekenyangan. Ketemu sungai, semuanya langsung berendam di sungai itu. Illa qalilam minhum, kecuali sedikit. Tafsir para ulama yang saya temukan, dari puluhan ribu pasukan Tolut yang tersisa hanya 300-an sejumlah dengan tentara perang Badar. Ada yang menyebutnya 313, ada yang menyebutnya 317. Pelan-pelan nih Pak kita Pak. Jadi Pak, kaum muslimin ini sudah punya kisah dari zaman Tolut Jalut itu, memang yang beres itu sedikit. Saya ulangi sekali lagi, yang beres itu apa? Sedikit. Bikin proyek dakwah kepanitiaan 50 orang, nanti yang jalan 3 orang aja itu, berputar-putar. Nangka itu memang sudah potongannya. Illa qalilam minhum. Kalau sudah ngomong semangat konsep, tapi begitu dijalanin sedikit orang yang mau berkorban, yang mau tadhiyah, yang mau buang, yang mau investasi waktu, yang mau berkorban waktu, tenaga. Itu memang sudah karakter. Nah makanya ini juga pelajaran. Pasukan kecil ini nanti berhasil mengalahkan Jalut dan kekuatan-kekuatan besarnya. Jadi dalam Islam itu ada konsep begini. Banyak
tapi kemudian iman yang gak beres, orang-orang yang gak terseleksi, masalah. Kapan berulang di zaman Nabi Muhammad? Hunain. Hunain itu bulan Syawal, Fatu Mekah itu bulan Ramadan. Hunain kaum muslimin 12.000, kalah tuh awalnya itu babak belur. Fatu Mekah 10.000. Kenapa Hunain babak belur? Karena kedatangan 2.000 orang yang baru masuk Islam. Jadi jalannya santai. Padahal Hunain itu dekat aja, 6 hari ditempuh. Ya, di Syawal itu. Jadi begitu Bani Thaqif dan Hawazin itu memanah di atas gurun, kocar kacir 2.000 ini, pasukan muslim yang kemudian beriman ini kocar kacir juga. Di situ diriwayatkan Nabi Muhammad sama pamannya saja Hamzah. Maka kata Nabi Muhammad, wahai Hamzah, panggil orang-orang yang pernah berbaiat di Aqabah. Maka Hamzah berteriak, ya ashabal baqarah, ya ashabas samurah, wahai yang pernah berbaiat di bawah pohon samurah, wahai yang pernah belajar Al-Baqarah. Terhimpun lagi sahabat Nabi kurang lebih ratusan orang untuk membalikkan keadaan. Tapi ini pelajaran penting dari kita adalah banyak itu bukan berita baik, Pak. Banyak tuh bukan berita baik. Dan kita harus bahagia kalau sedikit tapi solid. Ya, karena ini kita bicara dakwah. Ya, jadi ini salah satu pelajaran daripada Al-Quran. Saya lanjutkan. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'hu qalu la taqata lana al-yawm bi Jaluta wa junudi. Habis mereka ini kekenyangan minum, habis mereka ini berendam di sungai, langsung lemes, Pak. Langsung mereka ngomong, hari ini kita nggak bisa mengalahkan Jalut dan tentaranya. Itu memang terorema kekenyangan. Terlalu cepat pesta pora, terlalu cepat merayakan ketenangan. Jadi dalam ilmu dari guru-guru yang mentarbiyah Quran ini, belum nyampe kemudian ke perjuangan sudah pesta-pesta di tengah perjalanan, tidak sabar. Ya, perjuangan masih panjang, ketemu bonus. Perjuangan masih panjang, ketemu kemudian harta. Nah sudah stop di situ, langsung kekenyangan, Pak. Ya, makanya Nabi Muhammad itu kan sering lapar, sahabat itu kan jarang makan. Umar bin Khattab kekuasaan sampai Rusia, tidur masih pelepah kurma, karena itu ilmu tuh. Ya, ilmu yang kemudian harus kita terapkan sekarang. Nah dalam organisasi juga begitu, dalam organisasi bisnis, di yayasan, di perjuangan, ya, yang bisa kemudian mencapai kemenangan adalah orang-orang yang bisa kemudian bahasa manajemennya delay gratification. Delay gratification, menunda gratifikasi, menunda kesenangan, menunda bonus-bonus. Saya hari ini event penuh dari subuh sampai malam. Tadi malam pun bikin materi, ya, mulazamah lagi sampai jam 3, ya. Habis kemudian sholat sebentar, istirahat jelang subuh 3:30. Ya mesti begitu memang hidup, kurang tidur, ya. Lalu kemudian harus banyak korban waktu, harus banyak belajar. Kalau enggak kita enggak kemana-mana. Ya, dan ini sekarang mental ini hilang dari kaum muslimin, maunya dikit-dikit healing, ya kalau Pak Ai. Ya kan Gen Z ini healing jar. Ya kalau ditekan sedikit di kantor, mental health jar. Ya kalau apa, luka batin, luka pengasuhan, umai banyaknya penyakit hari ini nih. Kayak gitu tuh memang potongannya sudah. Ya, jadi gampang patah, nggak punya grit, nggak punya resilience. Qala alladzina yazunnuna annahum mulaqullah, berkata sebagian dari mereka yang yakin ketemu sama Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bismillah wallahu ma'as sabirin. Nah ini kita kalau ceramah ini seringnya dengarnya ini doang, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang sabar. Ini ada pendahuluan kalimatnya. Apa pendahuluan kalimatnya? Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah, berkata sebagian dari mereka yang yakin pertemuan dengan Allah. Apa maksud yakin pertemuan dengan Allah? Iman. Hanya orang yang beriman yang bisa bertarung melawan pertarungan yang tidak berimbang.
Itu hanya orang yang beriman. Tanah wakaf sudah dikasih, ya kan? Jaringan ada. Malasnya membangun apakah? Karena itu kehilangan iman. Ayo sudah kita mulai, sudah tancap, sudah pondasinya. Wah, duitnya dari mana nanti? Masjid. Tanah sudah ada, orang sudah ada. Nah, kalau kehilangan iman, pasti tidak berani. Tapi kalau ada iman, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan. Saya tidak tahu ceritanya assalam, tapi saya dari kecil, dari remaja ngikutin komplek Wika ini kan dari sederhana bertumbuh-tumbuh. Coba nanti dilihat sejarahnya. Pasti dimulai dengan orang-orang nekat. Selalu begitu, Pak. Dakwah itu dimulai dari orang-orang yang kayaknya nekat. Kan biasa di masjid terbelah kan, ada faksi rasional gitu. Gimana kita bangun nih 2M nih, uangnya dari mana gitu. Ada faksi yang pokoknya hati imannya itu besar. Sudah kita bangun, sudah tancap sudah. Nah itu biasa jadi. Nah ini iman. Yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak perusahaan kecil kalahkan perusahaan yang besar. Berapa banyak perusahaan yang bukan siapa-siapa kalahkan perusahaan besar. Kita lihat Gojek dulu, Nadiem Makarim head to head sama Khairil Tanjung, nggak ada apa-apanya. Android sama Nokia, Android nggak ada apa-apanya. Android itu pernah menawarkan diri untuk dibeli ke Nokia. Kata Nokia, operation system apa ini? Symbian dong. Coba lihat sekarang. Apa nasibnya Nokia? Tutup. Siapa lagi yang pernah sombong-sombong? Tesla. 12 tahun lalu kalau nggak salah diwawancarai TV. Gimana tentang BYD? Ya, BYD ini perusahaan listrik, mobil listrik Cina yang sekarang leading di dunia. Dulu cuma bikin baterai, diketawain sama Elon Musk. Sekarang BYD ini yang mengetawakan Elon Musk. Hati-hati, Pak. Dunia ini punya sifat begini. Yang punya keyakinan, yang punya belief, dia bisa melawan yang kuat-kuat. Dan banyak lagi cerita David and Goliath di muka bumi ini. Nah ini kelihatan. Kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan, bismillah. Nah 250. Walama barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Lihat doanya Tolut. Dan ketika Jalut dan tentaranya udah nampak, udah kelihatan, qalu berkata Tolut dan tentaranya, Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini tafsirnya indah di para ulama, menjelaskan tentang Tolut dan tentaranya enggak minta senjata. Mereka enggak minta kekuatan. Mereka enggak minta apa-apa. Yang pertama mereka minta afriq alaina sabran. Sabar. Ya, sabar itu tetap beriman kepada Allah, tetap berprasangka baik kepada Allah, walaupun kayaknya nggak berimbang, tetap berjuang. Itu sabar, Pak. Nah ini yang harusnya banyak-banyak kita minta. Jadi kalau misalnya ayah bunda, yanda bunda hari ini menghadapi unequal battle. Apa itu unequal battle? Pertarungan yang nggak imbang. Saya punya kawan namanya Sandi Okta, PT-nya namanya Zumar. Perusahaannya itu tanam kabel, Pak, di laut. Proyeknya 150M, ini baru dapat lagi proyek 300M di laut Farasan. Seusia saya. Modalnya terbatas. Tapi karena sabar, teknologinya dikulik, yang lain punya kapal, dia sewa kapal. Ini proyek sama Pertamina selesai, dapat proyek Saudi. Sabar. Rabbana afriq alaina sabron. Ya. Nanam kabel bawah laut, optik sama power tuh, pakai jet. Dikulik sama dia, dipelajari pelan-pelan, sumuran. Kami banyak bisnis bareng di bidang media di Bogor, PT Zumar itu. Dan sekarang ini perusahaan tanam kabel yang valuasinya ratus-ratus miliar kalah sama UMKM-an yang baru muncul. Karena apa? Sabar. David versus Goliath. Kecil bisa kalahkan yang besar kalau sabar. Wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Dan Allah menolong kepada orang-orang yang kafir. 251. Ini dua ayat terakhir.
Fahazamuhum biiznillah, maka tentara Tolut mengarahkan Jalut dengan izin Allah. Ini yang suka hilang. Kenapa Pak bisa menang? Iyalah, saya kan cerdas, saya kan kuat. Semua kejadian kalau kita berhasil biiznillah. Maka saya senang ini 20 tahun Balikpapan Islamic School nanti ada sujud syukur karena biiznillah. Bukan karena pengurus yayasan hebat, guru hebat, karena Allah aja yang memberikan kita banyak-banyak kebaikan. Kalimatnya di sini fahazamuhum biiznillah. Wa qatala Dawuda Jaluta. Dan dan akhirnya Daud membunuh Jalut. Apa yang terjadi? Yang head to head dan bisa bunuh nabi, yang bisa bunuh Raja Jalut itu anak muda. Anak muda bukan siapa-siapa. Ini Allah nih luar biasa kalau bikin skenario. Kadang-kadang yang besar tuh jatuh sama yang kecil-kecil, yang gak diperhitungkan. Wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Ya Allah hadirkan kekuasaan, Allah hadirkan hikmah, dan Allah hadirkan banyak-banyak kebaikan darinya kepada siapa yang dia kehendaki. Artinya apa? Dikasih Daud itu nanti kemudian kerajaan hikmah setelah sepeninggalannya Tolut. Dalam kisah Israiliyat, Tolut itu sayembara. Siapa ini yang mau ngelawan Jalut? Nah, Nabi Daud itu maju pakai ketapel. Nanti kena di antara matanya Jalut, Jalut tumbang. Lalu kemudian terjadi perang besar. Kemudian sayembaranya adalah siapa yang bisa mengalahkan Jalut nanti boleh menikahi anak dari Tolut. Nah itu adalah Nabi Daud. Tolut meninggal, wafat, dilanjutkan kekuasaannya oleh Nabi Daud alaihissalam. Nanti lahir Nabi Sulaiman dari keturunan mereka. Itu dalam kisah Israiliyat yang ada yang sepakat, ada yang tidak, tapi kurang lebih begitu skenarionya. Walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Dan andai kata Allah tidak menolak kejahatan, keganasan sebagian umat manusia dari sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah memiliki kekuasaan yang banyak untuk seluruh alam. Terakhir, tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat dari Allah kami bacakan kepadamu. Mu ini kepada siapa? Nabi Muhammad SAW dengan hak, ya. Dan sungguh kamu benar salah seorang dari nabi-nabi yang diutus. Jadi kisah ini diajarkan kepada Nabi Muhammad untuk jadi pelajaran kita sebagai umatnya. Apa terakhir yang kita bisa ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Inilah salah satu mekanisme juga yang terjadi di alam semesta ini. Siapa yang adil, siapa yang memberi manfaat, maka dia akan langgeng di muka bumi. Ya, siapa yang punya manfaat al-anfa, ya, kemaslahatan, dia akan langgeng di muka bumi. Kalimat yang ditafsirkan oleh para alim ulama, walaula daf'ullahin nas ba'duhum bi ba'd. Kalaulah Allah tidak kemudian menolak, nggak suka pada keganasan, kezoliman satu di antara yang lain, maka rusaklah bumi ini. Maka kezoliman itu dia sementara, jadi waktunya pendek. Tapi kalau mau panjang, ya, dia harus adil. Kalimat ini sungguh berani dikeluarkan oleh ulama tafsir. Kita harus membacanya pelan-pelan. Jadi ada kaidah begini. Pemimpin, ya, dia tidak soleh, tapi dia tegakkan kemaslahatan, keadilan, itu akan bertahan lebih panjang daripada pemimpin yang soleh tapi dia zalim. Nah ini konteks, ya. Jadi bagaimana sekarang kita mimpin perusahaan? Gimana kalau kita mau panjang? Tegakkan keadilan, adil sama karyawan, adil sama stakeholders, adil sama vendor, adil sama para supplier, gede sama-sama, itu biasanya langgeng. Gimana kalau kita mau bangun organisasi sosial, yayasan, dakwah, sekolah yang mau bertahan lama dan panjang? Ya harus maslahat, ya. Tegakkan kebaikan, fair, ya. Bangun kebermanfaatan, optimalisasi seluruh aset, optimalisasi seluruh sumber daya, begitu. Bagaimana supaya kita punya masjid, ya, ketakmiran seperti Masjid As-Salam dan masjid-masjid yang lain agar kemudian bertumbuh terus, ya itu tegakkan juga adil pada jamaah, fair pada jamaah, memakmurkan,
Maka siapa yang memakmurkan, siapa yang memberi manfaat, dia akan longevity, ya, dia akan iktisal. Jadi kalimat Nabi Muhammad SAW, kalau misalnya dia ikhlas karena Allah, dia maslahat, dia iktisal. Kalau dia tidak ikhlas karena Allah, putus dia maslahatnya, inqata'a, dia akan terputus. Alhamdulillahirabbil alamin, syuruk sesuai waktu yang diberikan kepada saya. Itulah penggalan kisah dari pertarungan Tolut Jalut, ya, pertarungan kaumnya Nabi Samuel yang diutus Raja Tolut, dan di dalamnya ada peran Nabi Daud alaihissalam. Yang kita sering dengar, lemah menang melawan yang besar, lemah menang melawan yang sumber dayanya terbatas. Apa kuncinya? Lewatin ujian. Mereka bisa nahan haus, mereka nggak berendam di sungai, mereka nggak minum kekenyangan. Mereka beriman sama Tolut. Maksudnya mereka beriman kepada Allah, mereka taat sama pemimpin. 300 orang, inilah yang kemudian memenangkan pertarungan. Maka saya tutup, kita boleh lemah, ya, kita boleh nggak punya sumber daya, kita boleh terbatas, network kita terbatas, modal kita terbatas, tapi kalau kita punya kesabaran, punya qiyamul lail, punya ketenangan, punya zikir pagi petang, punya sholat 5 waktu berjamaah di masjid tepat waktu, kita punya kedisiplinan sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, tenang aja Pak, kita berarti punya mental Tolut, dan mudah-mudahan kita bisa melewati pertarungan unequal battle, pertarungan yang nggak fair ini insya Allah. Yang maju tender, maju, ya, yang dagang, ya, apapun keterbatasan kita belajar dari kisah Tolut dan Jalut. Kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsiratan bismillah. Berapa banyak pasukan yang kecil bisa kalahkan pasukan yang besar. Berapa banyak yang nggak punya sumber daya bisa kalahkan yang penuh sumber daya. Berapa banyak yang nggak punya pengetahuan terbatas tapi bisa kalahkan yang pengetahuannya terbatas, unlimited. Israel Zionis versus Hamas adalah bukti nyata hari ini Bapak Ibu sekalian. Jet tempur, tank, ya, Merkava, tank terbaik katanya sedunia, teknologi piranti intelijen katanya sedunia, hari ini tidak bisa menghentikan laju perjuangan Hamas. Ya, laporan terakhir Abu Ubaidah, 60 tentara Israel habis, ya. Lewat parit aja muncul, udah digelontorin air lautnya dialirin Hamas ke laut lagi, nggak bisa ditenggelamin Pak. Ditaruh anjing pelacak di bawah, anjingnya muter-muter tersesat. Wis, pokoknya kita melihat bagaimana dikdaya, punya uang, punya jaringan, bahkan pertarungan humas dunia udah kalah sekarang. Ya, lewat Afrika Selatan dituntut pengadilan internasional, ini di PBB walk out, jadi kalah branding, kalah diplomasi, kalah militer, wah udah kalah bisnis, ya, kalah di boykot, wah udah panjang ceritanya. Nah ini hari ini kita melihat bagaimana pertarungan unequal battle ini dimenangkan oleh orang-orang yang sabar. Ya, terima kasih jamaah sekalian, mudah-mudahan banyak hikmah yang kita bisa petik hari ini. Mari kita tanam lekat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.